Bisa-bisanya aku gagal CPNS 2024, padahal aku tuh satu-satunya harapan keluarga, dan aku melakukan ini ya sebagai tanggung jawabku ke keluarga. Hai guys, welcome back to my channel. Mungkin ini adalah video pertama kali yang melo dan sedih yang pernah aku buat. Tapi semoga video ini nanti bisa menemani kalian dan ngasih kalian banyak harapan lagi buat kalian yang gagal CPNS tahun ini. Sebelumnya aku mau makasih banyak ke kalian karena kalian udah melewati semua tahap yang berliku ini, dari mulai pemberkasan, kalian SKD, dan bahkan kalian sudah ada yang gagalnya pada saat SKB. Nggak bisa kebayang sih gimana rasa sakitnya, gimana harus move onnya, gimana harus bangkitnya. Kayak ibarat kalian tuh udah naik tangga, kalian udah mau nyampe banget nih di ujung, ternyata kalian gagal. Aku tahu itu sedihnya luar biasa, aku tahu itu sakitnya luar biasa, tapi aku yakin bahwa kalian adalah orang-orang terpilih dari Allah yang dianggap kalian tuh mampu melewati ini semua. Jadi kalian juga nggak boleh untuk patah semangat dan menganggap ini adalah akhir segalanya, karena ketika Allah aja percaya kalau kalian mampu melewati ini, kalian yang terpilih itu, berarti kalian juga harus percaya juga ke diri kalian kalau kalian juga mampu melewatinya. Aku tuh percaya bahwa yang namanya takdir Allah, berarti takdir Allah itu kan pasti yang terbaik ya. Nggak mungkin Allah itu mentakdirkan sesuatu yang buruk gitu buat kita. Sepahit dan sejelek apapun kita menerima takdir itu sekarang gitu ya, tapi itu kan pasti yang terbaik, yang mungkin suatu saat nanti baru bisa akan kita sadari setelah beberapa lama, setelah sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, bahkan ketika mungkin nanti kita akan mendapatkan hadiah gitu, baru kita oh iya ya, kalau misalkan dulu atau kemarin aku nggak gagal, mungkin aku nggak dapat sesuatu hadiah ini sekarang gitu. Nah itu yang selalu aku percaya. Ini ada kisah yang aku bagi ya, entah itu kisahku ataupun juga kisah temanku. Ini kisah temanku dulu nih, ini aku udah pernah share juga di TikTok aku, kalau kalian ikutin aku di TikTok ya. Jadi temen aku tuh pinter banget, udah paling pinter top deh. Dia tuh selalu juara kalau lomba, nggak pernah gagal gitu, selalu juara 1 terus gitu, dan IPK-nya bagus, pokoknya jenius banget gitu. Dari segi hukum, pada saat aku S2 tuh aku banyak banget belajar dari dia gitu, dan cita-citanya tuh memang pengen banget dari dulu tuh jadi hakim. Dia udah daftar PNS, nggak tahu kenapa nilainya itu entah ada yang manipulasi atau gimana, aku juga nggak ngerti, pokoknya dia gagal gitu. Ada yang bermasalah sama komputernya atau gimana, nggak ngerti, pokoknya intinya dia gagal PNS hakim. Nah aku nggak expect bahwa orang yang sepinter dia akan gagal gitu, padahal yang nilainya lebih rendah, yang dulu kuliahnya juga biasa-biasa aja, itu banyak yang jadi hakim gitu. Aku nggak bisa bayangin gimana sedihnya dia. 1 tahun dia bisa lewati, sampai akhirnya di tahun setelahnya dia daftar PNS lagi dan dia keterima jadi dosen gitu. Dan di situ aku sadar bahwa Allah itu punya misi, Allah itu punya visi atas diri dia. Kita tuh diciptakan sebagai makhluk Allah itu kan sebagai khalifatul fil ard gitu ya. Kita tuh sebagai khalifah untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat gitu, dan kita memang diciptakan ada tujuannya gitu kan. Setiap manusia itu, setiap hamba itu diciptakan karena ada tujuannya. Kita berarti memang dibekali sesuatu yang Allah itu pengen sesuatu itu dititipkan kepada kita untuk kita bisa bermanfaat untuk orang lain di bidang itu. Dan disitulah aku baru sadar bahwa oh berarti ini nih visi yang dimauin oleh Allah ke temanku ini. Berarti temanku ini memang Allah itu mau dia untuk mencetak para hakim, mencetak para dosen, mencetak para praktisi lainnya dengan jalan dia menjadi dosen gitu. Dan itu adalah jalan yang mulia gitu, dan itu adalah hal yang menurutku keren banget gitu, takdirnya Allah bisa mengantarkan dia sampai ke situ gitu. Jadi dia tetap PNS tapi di jalan yang mungkin Allah mau ini tuh lebih berkah, lebih mulia, dan lebih sesuai nih, karena dia bisa melakukan tanggung jawab ini gitu. Nah kalau di ceritaku sendiri, pada saat itu aku tuh gagal beasiswa S3 ya. Jadi aku tuh udah membuat roadmap kehidupan aku ya kan. Kayak aku tuh biasa untuk menuliskan gitu ya, dream mapping aku di 5 tahun ke depan tuh seperti apa, 10 tahun ke depan tuh seperti apa gitu. Dan pada saat itu roadmapnya adalah aku selesai S2, aku S3 gitu, dan kemudian aku jadi dosen. Jadi aku tuh malah yang pengen jadi dosen tuh aku sebenarnya. Aku pengen jadi dosen karena aku ngerasa itu adalah pekerjaan yang paling suitable untuk aku sebagai perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu gitu. Aku mikirnya kayak gitu, aku bisa tetap membesarkan anak-anakku, menemani masa golden age mereka, tapi aku juga bisa mengaktualisasi diri, mengajar, karena aku juga suka public speaking dan sebagainya gitu. Aku merasa jalan itu mulia dan bisa aku pilih. Dan kenyataannya adalah
aku udah gagal beasiswa S3 pada saat masa itu tuh terakhir banget aku udah sampai di tahap bikin rekening. Kayak nggak tahu deh sesedih apa waktu itu. Cuma akhirnya Allah mengganti aku beberapa hari setelahnya, itu adalah pengumuman PNS, dan aku keterima di PNS sekarang, di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang jujur ya awalnya sangat setengah hati karena aku nggak nyiapin milestone di sini gitu. Aku nggak nyiapin nanti ke depan aku tuh harus bikin roadmap apa ketika aku di sini gitu. Itu ibarat kayak waktu itu aku tuh nyoba pintu aja gitu. Jadi kayak ada berapa pintu gitu ya, yaudahlah aku cobain semuanya, karena aku juga selain aku ingin jadi dosen gitu misalkan, tapi aku nggak boleh dong untuk lain, nggak boleh untuk aku terlalu percaya diri aku akan berhasil di pintu itu gitu. Makanya dari dulu aku juga terbiasa untuk mana ya pintu yang sekiranya bisa menjadi takdirku dan itu bisa dibukakan untukku gitu, ketika aku mungkin ternyata nggak ditakdirkan di pintu yang aku inginkan itu gitu. Nah, singkat cerita, awalnya memang aku nggak menerima banget nih takdir itu, tapi ternyata Allah tuh ngasih aku banyak hal yang aku dapat di pemerintahan ini gitu. Jadi kayak ibarat aku tuh dibekali banyak ilmu, dibekali banyak pengalaman, aku diberi experience untuk mengelilingi seluruh kepulauan dan daerah di Indonesia. Terus aku juga dapat pekerjaan yang aku bisa berkomunikasi, bersosialisasi ke masyarakat, dan intinya banyak banget hal baru yang itu menambah bakat aku, termasuk aku juga jadi content creator seperti ini. Itu juga sebuah jalan gitu yang Allah bukakan di takdir aku yang ini gitu. Dan kalian tahu saat ini aku juga menjadi dosen gitu. Jadi aku tuh jadi dosen terbang di salah satu universitas, dan wah itu kayak sebuah apa ya, blessing banget gitu, karena ternyata Allah itu mendengar dan menjawab doaku bahkan setelah aku tuh jadi PNS di tempat lain gitu. Jadi ibarat kayak, oh kamu tuh boleh loh jadi dosen, tapi aku tempatkan di sini, ini adalah tempat yang paling bermanfaat buat kamu, dan setelah kamu menempati tempat ini dan kamu mengaktualisasi diri di sini, kamu nanti akan aku kasih jadi dosen. Dan ketika kamu jadi dosen, kamu akan jadi dosen yang lebih hebat lagi, karena kamu punya dua ilmu. Kamu tidak hanya punya ilmu teoritis, tapi kamu juga punya ilmu secara praktisi, karena kamu juga di pemerintahan. Jadi ilmu praktisi itu bisa kamu ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa kamu, dan itu adalah hikmah yang baru aku syukuri sekarang gitu. Dan aku yakin bahwa roadmapku tuh ke depan masih panjang gitu. Nggak cuman aku stuck di sini aja, aku pengen A, B, C, D gitu. Dan sejak saat itu aku merasa bahwa apapun nanti gitu yang Allah akan takdirkan untukku, itu pasti yang terbaik gitu. Yang saat ini peran yang dikasih harus aku jalankan sebaik-baiknya, dan karena aku juga nggak tahu nanti peran apa yang akan dikasih sama Allah gitu. Jadi aku hanya bisa berdoa dan hanya bisa menunggu apapun yang terbaik dari Allah. Dari sini aku juga mau kalau kalian tuh juga mengambil pelajaran yang sama. Aku mau kalian ngasih deadline ke sedih kalian. Oke, nggak apa-apa kalian sedih saat ini, kalian nikmatin patah hatinya, kalian rebahan, kalian melakukan apapun yang kalian suka untuk bisa menyembuhkan hati kalian. Gak usah buru-buru untuk bangkit. Aku tahu bahwa bangkit setelah gagal itu jauh lebih susah daripada kalian memulai di awal-awal gitu. Itu jauh lebih susah pada saat memulai setelah gagal, aku tahu itu. Jadi gak usah buru-buru, kalian nikmatin prosesnya, tapi kalian juga harus kasih deadline untuk kalian bangkit lagi. Maknailah 2025 ini sebagai hari yang baru, sebagai kemenangan yang baru di depan yang sudah disiapkan oleh Allah ke kalian, sehingga ini membuat kalian harus menyiapkan resolusi untuk 2025 ini. Aku akan share di next video aku gimana kamu bisa glow up, gimana kamu bisa menemukan versi terbaik kamu, dan misalkan itu adalah PNS, gimana kamu bisa menyiapkan dan menjadi pribadi yang lebih prepare lagi untuk CPNS 2025. Jadi yang belum subscribe YouTube aku sekarang.